Halo teman belajar online, kali ini saya ingin berbagi praktik baik mengenai implementasi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Praktik baik yang akan saya bagikan kali ini adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, pada materi pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual pada anak. Yang melatar belakangi mengapa saya mengambil topik ini adalah banyaknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang ini bisa kita lihat di media online, di televisi, atau di surat kabar. Dan juga catatan kasus yang terjadi di sekolah saya terkait pelecehan dan kekerasan seksual. Jadi sekali lagi, kasus-kasus inilah yang melatar belakangi saya mengambil topik ini untuk berbagi kepada teman-teman belajar online sekalian. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama tentu saja RPP. RPP terkait pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual. Kemudian kita buatkan PPT-nya untuk bahan tayangan. Kemudian kita siapkan media untuk role playing seperti kertas, spidol, kartun, sticky note, kertas buram, termasuk siapkan LCD player untuk menayangkan PPT-nya. Siapkan ice breaking jika dibutuhkan, karena kegiatan ini sudah banyak role playing, biasanya saya tidak menggunakan ice breaking, tapi tidak ada salahnya jika kita menyiapkan ice breaking jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan yang terakhir, jangan lupa siapkan juga materinya terkait yang akan kita berikan, yaitu dalam hal ini adalah tindak pelecehan dan kekerasan seksual. Berikut mulai tayangkan materinya melalui PPT dengan tayangan di LCD proyektor. Stop kekerasan seksual pada anak. Di sini materi sudah mulai kita sampaikan. Berikutnya adalah ice breaking. Jika hal ini memang perlu dilaksanakan, ini ada salah satu contoh ice breaking yang saya lakukan. Ice breaking di sini saya mengumpulkan data mengenai anak-anak yang paling jahil, anak-anak yang paling kreatif, anak-anak yang paling bertanggung jawab. Tanpa disadari dalam permainan ini sebetulnya saya mengambil data dari mereka. Karena mereka sudah mengenal rekan-rekan mereka sendiri, mereka akan mengurutkan permainan siapa yang paling jahil, siapa yang paling kreatif, siapa yang paling malas. Ini bisa menjadi salah satu permainan yang bermanfaat buat kita. Dari depan ke belakang boleh, belakang ke depan boleh. Yang paling jahil, silakan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Silakan nak dikoreksi, benar nggak ini yang paling jahil, terus yang di sana paling diam. Silakan diurutkan berdasarkan yang paling keren. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Silakan kamu urutkan berdasarkan yang paling kreatif di kelas ini. Silakan. Terus.
apa yang kamu tahu dia buat? Kreatifnya apa menurut kamu? Kenapa kerja kelompok? Dapa ini yang paling depan paling kreatif. Apa kreatifnya? Oh, menggambar ya? Yang lain? Kira apa kreatifnya? Orangnya Kira ini kreatif, punya banyak ide gitu ya. Oke, cukup. Good. Selesai ice breaking, kita masuk ke materi. Dalam menyampaikan materi dengan PPT, kita tidak perlu terlalu banyak menampilkan narasi. Karena anak-anak butuh penjelasan, bukan bacaan. Tampilkan saja PPT dengan poin-poinnya saja, kemudian kita akan menjelaskan panjang lebar di sini. Setelah 2 atau 3 slide, kita tampilkan tayangan materi, kita selingi dengan role playing sebagai berikut. Di sini saya mempraktekkan tepuk perlindungan, di mana tepuk perlindungan ini salah satu upaya pencegahan tindak pelecehan dan kekerasan seksual, karena tepuk perlindungan ini dijadikan pembiasaan, ditepukkan setiap pagi sebelum pembelajaran dengan tepuk-tepuk yang lain seperti tepuk pelajar Pancasila dan lain-lain, supaya terekam dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Untuk materi tindak pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual, sebaiknya tepuk ini dijadikan pembiasaan agar mereka tahu, terekam dalam pikirannya bahwa tubuhnya dilindungi, tidak boleh disentuh mulutnya, dadanya, kelaminnya, pantatnya, tidak boleh disentuh. Kalau ada orang lain yang menyentuhnya, nanti mereka bisa dipenjara. Setelah itu, kita bisa lanjutkan ke materi. Sekali lagi, buatlah tayangan PPT yang menarik, karena akan memberikan kesan tersendiri pada diri anak-anak atau siapapun yang menyaksikan, memberi kesan tersendiri dan memudahkan mereka menangkap makna yang ada di dalam materi tersebut. Sertakan juga gambar-gambar atau animasi-animasi bergerak yang mungkin menyenangkan atau membuat mereka tertarik mengikuti slide per slide berikutnya. Berikutnya, kita selingi lagi materi pembelajaran dengan menggunakan role playing. Berikut adalah role playing yang saya gunakan. Ingat, metode pembelajaran ini adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga dalam proses pembelajarannya lebih banyak melibatkan siswanya daripada gurunya. Sebab proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru hanya berfungsi sebagai fasilitator.
Karena saya waktu itu melihat berita apa sih ayam yang dipaksa. Seperti kita orang teman-teman mau usahakan tetap saja melakukan yang namanya kekuasaan. Mau kemana pun dan siapapun melakukan yang banyak. Karena anak kita tidak batas mendapatkan kekerasan seksual. Supaya anak kita bersamaan bahwa anak-anak yang berumur 5 tahun jangan Berikut kita bisa masuk lagi ke dalam materi dengan tayangan slide PPT yang sudah kita siapkan. Sekali lagi, hanya poin-poin yang kita tampilkan dan di sini kita akan menjelaskan sebanyak-banyaknya. Apa hasil yang saya dapat setelah beberapa kali menerapkan materi ini? Ternyata anak-anak menjadi lebih berani dan tumbuh rasa percaya dirinya. Kenapa? Karena dalam proses pembelajarannya dari awal hingga akhir mereka terlibat. Mereka diberi kepercayaan untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan isi hatinya, menyatakan pikirannya dari awal hingga akhir. Guru hanya sebagai fasilitator, sehingga mereka berani berbicara dan mengekspresikan diri dan berperilaku secara positif. Terima kasih. Semoga praktik baik kali ini bermanfaat buat teman-teman belajar online semua. Sampai jumpa pada praktik baik yang lain.